Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albigani Alana dengan nomor NPM 180910210036 dari kelas A mata kuliah Imla. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi penulisan hamzah di tengah dan akhir kata. Hamzah di tengah kata dapat ditulis dengan alif, waw, ya, dan ditulis dengan hamzah itu sendiri. Kemudian hamzah ditulis dengan alif terdapat pada 3 keadaan. Yang pertama, apabila hamzah berharokat sukun setelah fathah, setelah huruf berharokat fathah. Contoh seperti kata ro's, ka's, dan ba's. Kemudian yang kedua, apabila hamzah berharokat fathah setelah huruf berharokat fathah, seperti pada kata na'a, sa'ala, qara'a. Kemudian yang selanjutnya, hamzah ditulis dengan alif apabila hamzah harokat fathah setelah huruf sahih yang mati, seperti pada kata mar'ah, mas'alah, yas'alu. Kemudian hamzah ditulis dengan wawu. Terdapat pada 5 keadaan. Yang pertama, apabila hamzah sukun setelah harokat dhammah, seperti pada kata yu'minu, ru'yatan, dan su'r. Kemudian yang selanjutnya, apabila hamzah berharokat fathah setelah huruf berharokat dhammah, seperti pada kata mu'allifun, mu'awwalun, kemudian kata su'al. Kemudian setelahnya ada hamzah ditulis dengan waw apabila hamzah berharokat dhammah setelah harokat sukun. Seperti pada contoh yal'um, ar'us, kemudian ha'um. Kemudian yang keempat, apabila hamzah berharokat dhammah setelah berhuruf berharokat fathah dan tidak terdapat huruf lain dan huruf mat sebelum atau setelahnya, seperti pada kata a'ulqi, la'um, dan ya'um. Kemudian setelahnya ada yang kelima, apabila hamzah berharokat dhammah setelah huruf berharokat dhammah, seperti pada kata syu'un dan nu'um. Kemudian hamzah ditulis dengan ya. Yang pertama, apabila hamzah berharokat dhammah setelah kasroh, seperti pada kata mi'una. Kemudian yang kedua, apabila hamzah berharokat fathah setelah huruf berharokat kasroh, seperti pada kata fi'atun. Kemudian yang ketiga, apabila hamzah sukun setelah kasroh, seperti pada kata bi'un. Kemudian yang keempat, apabila hamzah kasroh setelah huruf berharokat fathah, seperti pada kata fa'in. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, hamzah ditulis dengan ya apabila hamzah kasroh setelah dhammah, seperti pada kata su'ila. Kemudian yang keenam, apabila hamzah berharokat kasroh setelah fathah, seperti pada kata mutma'inna. Dan yang ketujuh, apabila hamzah kasroh setelah sukun, baik itu sahih ataupun mu'tal, seperti pada kata masail. Kemudian hamzah ditulis di tengah kata, yang terakhir itu ditulis dengan sendiri, yaitu dengan hamzah itu sendiri. Yang pertama, apabila hamzah berharokat fathah dan sebelumnya ada huruf mat atau lain yang mati, seperti pada kata jazaan dan jazaain. Kemudian yang kedua, keadaan di mana hamzah ditulis sendirian adalah apabila setelah hamzah terdapat huruf mat, seperti pada kata ru'usun dan ru'ufun. Kemudian, selain hamzah di tengah kata, saya juga akan menjelaskan materi mengenai hamzah di akhir kata yang dapat ditulis dengan alif, waw, ya, dan ditulis dengan hamzah itu sendiri. Hamzah ditulis dengan alif pada akhir kata apabila huruf sebelumnya berharokat fathah, seperti pada kata waro'a, bada'a, dan qara'a. Kemudian yang selanjutnya hamzah ditulis waw. Hamzah ditulis waw di akhir kata apabila huruf sebelumnya berharokat dhammah, seperti pada kata tabatu, lu, dan batu. Kemudian
Hamzah ditulis ya pada akhir kata apabila berharokat kasroh, seperti pada kata bari, mungsi, dan mubtadi. Dan yang terakhir, hamzah ditulis sendirian atau ditulis dengan hamzah itu sendiri apabila dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika huruf sebelumnya berharokat sukun, contohnya pada kata juz'un dan kata dif'un. Selain itu, hamzah ditulis sendirian di akhir kata juga apabila ketika terletak setelah huruf mat atau huruf ilat, yaitu pada kata ma'un dan bari'un. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.